padamu, ku dengar suaramu, dan aku percaya. Ku terima janjimu dalam hidupku. Ku melihat dan ku nyatakan Kau Tuhan. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkah. Ku berjalan dengan iman padamu, dan ku dengar suaramu, dan aku percaya. Aku terima janjimu dalam hidupku. Ku melihat dan ku nyatakan Kau Tuhan. Oh, ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Dan ku yakin dan percaya Engkau sanggup mengubah beban menjadi berkah. Kau sanggup mengubah, Kau sanggup mengubah. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Dan ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkah. Oh, ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Oh, ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkah. Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Kau sanggup mengubah beban menjadi berkah. Kau sanggup mengubah, sanggup mengubah. Aku yakin dan percaya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Pada minggu yang kedua di bulan Januari ini, kita boleh dapat bertemu kembali. Semua itu hanyalah karena kasih dan penyertaan Tuhan. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan jadikan adalah indah dan semuanya baik. Allah berfirman, maka segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.
kita nyanyikan sebuah pujian bagaimana kita bersuka cita dengan semua hal yang telah Tuhan berikan kepada kita, kesukaan yang ceria. Ayatnya yang ketiga, terang dan warna beribuan mengilaukan indahnya Tuhan. Mari kita nyanyi bersama-sama. Mazmur 43 ayatnya yang kelima berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai ibadah kita dari saat ini, sampai ibadah selesai. Amin. Jemaat diserahkan untuk duduk kembali. Bagaimanakah kita dapat menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Bagaimana kita dapat berharap kepadanya? Kita dapat berharap kepadanya jika Dia adalah pusat hidup kita. Mari kita nyanyikan pujian ini. Dia pusat hidupku. Kulihat bintang ciptaannya, keagungan sabdanya. Kulihat bintang ciptaannya, akan keagungan sabdanya. Walau Dia mengatur alam, apa
karena ada dalam sejarah, datang membebaskan manusia. Apa artinya? Akhirnya ku bertemu Tuhan, aku rasakan anugerahnya. Dia bukan Tuhan yang tinggal jauh dari aku dan yang mengabaikanku. Kini aku ditemaninya dan selalu dijagainya, memimpin sepanjang jalanku. Yesuslah hidupku. Dia adalah pusat hidup kita. Kita nyanyikan pujian ini kembali. Kulihat bintang ciptaannya, akan keagungan karyanya. Walau dia mengatur alam, apa artinya? Kelahirannya ku rayakan, karena ada dalam sejarah, datang membebaskan manusia. Apa artinya? Akhirnya ku bertemu Tuhan, aku rasakan anugerahnya. Dia bukan Tuhan yang tinggal jauh dari aku dan yang mengabaikanku. Kini aku ditemaninya dan selalu dijagainya, memimpin sepanjang jalanku. Yesuslah hidupku. Kini aku ditemaninya. Kini aku ditemaninya dan selalu dijagainya, memimpin sepanjang jalanku. Yesuslah hidupku. Yesuslah hidupku. Yesuslah hidupku. Jemaat, mari kita bangkit berdiri dan kita akan mengakui pengakuan iman rasuli kita bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan menaikkan setiap doa kita di hadapan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya akan pimpin kita dalam doa, di dalam pokok doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang sungguh baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu, di mana sampai saat ini Engkau menyertai dan memberkati kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Dan saat ini kami mau menaikkan doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa di mana masalah COVID-19 ini justru semakin bertambah di beberapa daerah. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau memberikan hikmat kepada pemerintah agar dapat mengatasi masalah COVID-19 ini ya Tuhan. Dan masalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Dan kami boleh dapat melakukan setiap aktivitas pekerjaan kami kembali normal Tuhan, tanpa ada rasa takut dan khawatir. Tuhan, kami berdoa
kiranya dalam waktu yang singkat ya Tuhan akan datang vaksin dan kami dapat memiliki vaksin ya Tuhan, sehingga kami dapat aman dari keadaan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa khususnya untuk jemaat Tuhan. Tuhan, Engkau lindungi jemaat Tuhan, Engkau jaga sertai Tuhan, bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, jauhkan kami ya Tuhan dari virus COVID-19 ini Tuhan. Tuhan lindungi kami, biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu nyata ya Tuhan, sehingga kami boleh lepas, boleh tidak terkena virus ini ya Tuhan. Engkau pulihkan jemaat Tuhan yang sakit, Engkau sembuhkan, Engkau sertai ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, dalam pemulihan yang ada kiranya Engkau memberkati jemaat Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan, terkhususnya ya Tuhan untuk gereja kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya gereja kami ini boleh senantiasa menjadi berkat ya Tuhan. Dalam setiap pergumulan demi pergumulan yang kami alami, biarlah melalui gereja kami ini ada banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan dan percaya kepada Tuhan. Kau berkati setiap kami semua, baik hamba Tuhan, majelis dan jemaat yang terlibat langsung dalam bagian pelayanan Tuhan. Engkau memberkati sehingga pelayanan di gereja ini dapat senantiasa berjalan dengan baik. Tuhan, kami berdoa untuk usaha pekerjaan jemaat Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati kiranya pekerjaan jemaat Tuhan senantiasa boleh mendapatkan hasil yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di hadapan Tuhan, kiranya Engkau menjawabnya tepat pada waktunya. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. 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 Jemaat Tuhan, disilakan untuk duduk kembali. Hari berganti, bahkan tahun berganti. Banyak hal yang berubah. Usia kita bertambah, anak-anak semakin besar. Pekerjaan kita mungkin naik, mungkin turun. Usaha kita mungkin berhasil, mungkin juga tidak. Tetapi satu hal yang tidak pernah berubah dan sangat kita syukuri, Yesus tidak pernah berubah. Mari kita berharap kepada yang tidak berubah, karena Dia menjamin kehidupan kita. Tuhan Yesus tidak berubah. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak
tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Yesus. Jangan pandang kesulitan kita. Jangan pandang segala kekhawatiran kita, semua yang tidak jelas di hadapan kita. Mari kita memandang kepada Dia yang pasti dan selalu setia mengasihi kita. Kita nyanyikan pujian ini. Pandanglah Yesus. Lelah dan kacau kejiwamu, semua gelap gulitakan, bahagia dan bebas bagimu, terang Allahmu. Pandanglah Yesus. Pandanglah pada Yesus. Oh, pandang wajahnya mulia. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Dari mati ke hidup baka, ku ikut jejak Tuhanku. Dosa tak lagi berkuasa, oleh Yesus terbelenggu. Pandang Yesus. Pandanglah pada Yesus. Oh, pandang wajahnya mulia. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Janjinya pasti Dia laksanakan, meskipun mungkin itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tetapi yakinlah bahwa apa yang Dia buat adalah yang baik bagi kita. Ayatnya yang ketiga, janjinya pasti terlaksana. Percayalah segenap jiwa, segera kabarkan ke dunia keselamatan sempurna. Pandanglah pada Yesus. Oh, pandang wajahnya mulia. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Pandanglah pada Yesus. Pandanglah pada Yesus. Oh, pandang wajahnya mulia. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita berdoa, kita minta agar Tuhan memberikan hikmat kepada kita agar kita boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada hari ini kami bersyukur bahwa kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga dan kami
siap untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati kami, urapi kami, biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh meneguhkan iman kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka firman Tuhan. Kita membaca di dalam Injil Matius, pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Injil Matius pasal 8, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui perenungan firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca pada hari ini, mengingatkan kita bahwa pemulihan akan kehidupan kita sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya selama kita hidup di dunia ini. Dan menjalani tahun 2020, saya percaya bahwa ada banyak hal yang dibutuhkan dalam kehidupan kita, yang perlu dipulihkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, dalam pengharapan kita menjalani tahun 2021, kita merindukan ada pengharapan akan pemulihan daripada Tuhan, memulihkan hidup kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, melalui perikop firman Tuhan yang kita boleh baca pada hari ini, dalam Matius pasal 8 berbicara tentang mujizat yang dilakukan oleh Yesus kepada seorang yang punya penyakit kusta atau memiliki penyakit kusta. Penyakit kusta ini sangat menjijikkan, yang membuat orang takut untuk mendekatinya, sehingga pada zaman Israel penyakit kusta merupakan aib. Penyakit kusta merupakan lambang dari kenajisan, lambang daripada dosa. Dan pada saat itu, simbol dari dosa menggambarkan seseorang yang memiliki penyakit kusta. Sehingga saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menurut peraturan agama Yahudi, penderita penyakit kusta tidak layak untuk menyembah Allah di tempat ibadah, atau di bait Allah, atau di dalam tempat kita menyembah Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana orang penyakit kusta ini harus dinyatakan sembuh oleh imam sebelum diperbolehkan menyembah Allah, dan harus diadakan upacara pentahiran oleh seorang imam. Dan hal itu pun merupakan mujizat, saudara, karena pada zaman Israel penyakit kusta itu tidak dapat diobati dan tidak dapat disembuhkan, sehingga ketika seseorang itu mengalami pentahiran, mengalami pemulihan, kesembuhan, itu artinya seseorang itu mengalami mujizat Tuhan. Sungguh luar biasa. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, sebagaimana penyakit kusta yang merusak tubuh manusia, demikian juga dengan dosa yang merusak iman manusia, yang merusak hidup manusia, sehingga dosa menodai, memisahkan kita dari Allah. Saudara yang terkasih, hal inilah yang membuat kita membutuhkan sebuah pemulihan daripada Tuhan. Hal inilah yang membuat kita membutuhkan uluran tangan Tuhan untuk mengangkat kita, menopang kita, menyembuhkan kita, melakukan mujizat dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita boleh mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini kita tidak sakit kusta, tetapi mungkin kita mengalami kusta rohani dalam hati kita. Kusta rohani yang menjijikan,
Kusta rohani yang menjadi aib dalam hidup kita. Kusta rohani yang membuat kita tidak dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga hari lepas hari kusta itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Kusta itu membuat kita tidak melihat kuasa Tuhan. Kusta itu tidak melihat kita melihat mujizat Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita menjalani hari demi hari dalam keputusasaan. Karena kita masih terikat dengan kusta, yaitu dosa itu. Oh jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa kita membutuhkan pemulihan daripada Tuhan, terkhususnya untuk menjalani tahun 2021 ini. Kita membutuhkan pemulihan daripada Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kita, ketika kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, mata kita akan melihat kuasa Tuhan. Telinga kita akan mendengar perkataan Tuhan dalam hati kita, dalam hidup kita. Maka kita akan berjalan di dalam pengharapan bersama dengan Tuhan. Ketika kita sudah mengalami pemulihan daripada Tuhan. Oleh karena itu saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan kita pada hari ini, setidaknya ada 3 syarat untuk kita dapat dipulihkan dari kusta rohani itu. Atau dengan kata lain dosa itu. Kalau kita ingin dipulihkan, yang pertama, kita harus datang kepada Yesus. Mari kita melihat di dalam ayat yang kedua A, dikatakan demikian. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, apa yang dia katakan? Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Yang pertama syarat untuk kita mengalami pemulihan, kita harus datang kepada Yesus. Kita harus datang kepada Yesus. Kalau kita melihat menyelidiki kata ini ketika mengatakan ayat ini mengatakan datang, ya itu artinya dia datang mendekati, dia datang menghampiri dengan inisiatif untuk datang ya menjadi sahabat Yesus. Untuk menjadi teman Yesus. Dia bukan datang untuk menjadi musuh, tetapi dia datang untuk menjadi seorang sahabat. Dia datang kepada raja. Dia datang kepada penyembuh itu, Allah yang berkuasa. Dia datang kepada Tuhan yang tepat. Bukan datang kepada patung, bukan datang kepada orang-orang pintar lainnya. Tetapi dia datang kepada Tuhan yang tepat, itulah Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, artinya adalah perbuatan itu dilakukan oleh orang kusta ini dengan inisiatif sendiri untuk datang menjadi sahabat Yesus. Ketika ia telah menjadi sahabat Yesus, maka ia mengalami pemulihan itu. Bukan hanya pemulihan fisik saudara, bukan hanya pemulihan dari kusta, tetapi pemulihan totalitas hidupnya. Baik itu fisiknya, imannya, kerohaniannya, sikapnya, karakternya, semuanya berubah, semuanya dipulihkan. Oleh karena dia datang menghampiri Yesus, menjadi sahabat Yesus. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maukah kita datang kepada Yesus untuk menjadi sahabat Yesus? Atau selama ini kita tidak mau datang kepada Tuhan? Kita merasa diri kita mampu. Kita merasa diri kita sanggup. Atau kita hanya berpikir secara teori saja, kita sebagai orang Kristen, kita sebagai anak Tuhan. Tetapi praktiknya dalam hidup kita tidak pernah menjadi seorang sahabat daripada Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang terkasih, pemulihan Tuhan terjadi ketika kita mau untuk menjadi sahabat Tuhan Yesus. Kita mau menghampiri Tuhan, menghampiri dalam segala hal, menghampiri lewat doa, menghampiri lewat perenungan firman Tuhan, menghampiri lewat air mata kita di hadapan Tuhan, menghampiri lewat ketulusan hati kita, menghampiri lewat kesungguhan kita, menghampiri lewat kelemahan kita. Kita menyadari bahwa Tuhan, aku ini lemah, aku tidak sanggup Tuhan.
Aku ini senantiasa jatuh dan jatuh dalam dosa ini. Tapi Tuhan, aku mau datang kepadamu. Aku mau menjadi sahabatmu. Tuhan, pulihkan hidupku. Pulihkan kekhawatiranku. Pulihkan ketakutanku. Pulihkan penyakitku Tuhan. Aku mau datang untuk menjadi sahabatmu. Jemaat Tuhan yang terkasih. Yang pertama, hampiri Yesus. Datanglah kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, syarat untuk kita boleh mengalami pemulihan daripada Tuhan, yaitu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau yang pertama kita datang menjadi sahabat. Yang kedua, saudara, ketika kita sudah datang di hadapan Tuhan, bisakah kita merendahkan diri? Untuk menyadari bahwa diri kita ini bukan siapa-siapa. Di dalam ayat yang kedua B dikatakan, lalu sujud menyembah Dia. Seorang penyakit kusta ini, saudara, dia bukan datang, tetapi dia sujud, ya. Dia menundukkan kepalanya ke tanah, dia bersujud, menundukkan kepalanya, menyatakan bahwa dirinya bukan siapa-siapa, dirinya adalah orang berdosa, dirinya adalah orang yang tidak layak, dirinya adalah orang yang penuh dengan aib, yaitu penyakit kusta itu. Dia menyadari dan dia datang dengan kerendahan hati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan kata menyembah ini, itu merupakan sebuah ungkapan rasa hormat, sebuah ungkapan rasa takut atau memohon sesuatu kepada Tuhan. Karena dirinya tidak sanggup, karena dirinya tidak bisa untuk berbuat apa-apa, datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, meletakkan semua kelemahannya kepada Tuhan. Karena dia sadar bahwa siapa yang disembah itu adalah Allah yang berkuasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang kusta ini melakukan sebuah tindakan bersujud atau menyembah kepada Yesus secara terus-menerus. Tidak menunggu waktu sudah dipulihkan baru ia datang menyembah. Tidak. Tetapi sebelum ia dipulihkan, ia datang menyembah Yesus. Bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali. Saudara yang terkasih, pada waktu dia menyembah itu bukan setelah dia sembuh. Tidak. Pada waktu dia belum sembuh pun, dia datang dan dia menyembah kepada Yesus. Dan ternyata menyembah Yesus adalah wujud kerendahan hati kita di hadapan Allah. Dan hal itu menunjukkan penyerahan totalitas hidup kita kepada Tuhan. Dan melepaskan segala kesombongan, keangkuhan, kekuatan pribadi, kepintaran kita, kemampuan kita, kita letakkan di bawah kaki Tuhan. Karena kita sadar bahwa kita bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Karena Tuhanlah yang berkuasa dan kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita membutuhkan kuasa Tuhan. Kita membutuhkan uluran tangan Tuhan untuk memulihkan hidup kita yang berdosa ini. Hidup kita yang tidak layak ini. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya ada banyak kita yang mampu untuk menjalani hidup kita, menyelesaikan masalahnya dengan kekuatan kita sendiri. Saya percaya itu. Saya percaya ada banyak kita yang mampu menjalani setiap hidup kita dengan kepintaran kita, dengan materi yang kita miliki. Saya percaya saudara, ada banyak orang saudara yang menganggap bahwa tidak perlu membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Tetapi apakah itu tanda sebagai orang percaya yang sudah dipulihkan? Tidak. Seorang percaya ketika ia ingin dipulihkan, ia harus sujud menyembah Tuhan, merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, menyatakan bahwa dirinya bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Itulah tanda atau bukti sebagai orang percaya. Dengan demikian saudara yang terkasih, kita akan mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Yang ketiga, syarat yang ketiga untuk kita boleh mengalami pemulihan Tuhan adalah iman. Miliki iman. Ketika kita sebagai orang percaya, kita memiliki iman, itulah bukti kita
mengalami pemulihan daripada Tuhan. Mari kita melihat di dalam ayat yang kedua C. Ini perkataan daripada orang kusta ini. Dia katakan, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya saudara, orang ini mungkin hanya pernah mendengar. Orang ini belum pernah melihat Yesus. Dia belum pernah mengalami Yesus, apalagi mengenal Yesus. Belum pernah. Belum pernah dia mengalami hal semua itu saudara. Tetapi kenapa pada waktu dia bertemu dengan Yesus, dia berani untuk datang menghampiri Yesus. Dia berani untuk menyembah kepada Yesus. Dan dia berani mengatakan kepada Yesus, Tuhan, jika engkau mau Tuhan, Tuhan dapat mentahirkan aku. Apakah perjalanan hidup Yesus dia sudah tahu? Apakah semua hal yang Tuhan Yesus lakukan dia sudah tahu? Tidak. Tetapi dengan iman dia percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dapat menyembuhkan, yang dapat memulihkan, yang dapat memberikan keselamatan kepada setiap orang yang percaya dan beriman kepadanya. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika orang kusta ini mengatakan, jika engkau menghendaki, engkau dapat mentahirkan aku. Hal ini merupakan pernyataan iman yang luar biasa, di mana ada 3 kata kerja yang memiliki makna yang sangat dalam, sehingga kalimat ini boleh menggugah hati Yesus. Yang pertama saudara, dikatakan jika Tuhan mau. Ketika orang ini berkata jika Tuhan mau, artinya jika engkau mengkehendaki, gitu ya. Saudara yang terkasih, hal ini menunjukkan bahwa sebuah harapan dari orang kusta ini bahwa jika Yesus mengkehendaki untuk menyembuhkan saya, kata orang kusta ini, maka Yesus dapat menyembuhkannya. Ini sebuah ungkapan pengharapan saudara. Berbicara tentang iman, itu juga berbicara tentang pengharapan. Orang yang beriman pasti dia memiliki pengharapan di dalam Tuhan, karena dia tahu kepada siapa dia percaya. Oleh karena itu, ketika orang ini mengatakan bahwa jika Tuhan mau, dia menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun yang kita alami saat ini, baik itu penyakit, sakit, pergumulan, masalah ekonomi dan lain sebagainya, ketika kita beriman, ada harapan kepada Allah yang benar, yaitu Yesus. Yang kedua saudara, kata kerja yang dikatakan, ungkapkan oleh orang kusta ini, dia katakan engkau dapat. Engkau dapat. Atau dengan kata lain, engkau sanggup. Engkau bisa melakukannya. Ya. Engkau bisa untuk melakukannya, mengerjakannya. Ini sungguh luar biasa saudara. Yang mustahil bagi manusia, tetapi dia memiliki iman bahwa Yesus itu sanggup melakukan yang mustahil bagi manusia, tetapi tidak mustahil bagi Allah. Ia menyatakan dengan imannya, engkau sanggup Tuhan, engkau sanggup memulihkan aku, engkau sanggup menyembuhkan hidupku, engkau sanggup menyembuhkan kustaku, engkau sanggup memulihkan ekonomiku, engkau sanggup memulihkan keluargaku, engkau sanggup memulihkan pekerjaanku, engkau sanggup untuk memulihkan keadaanku saat ini. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebuah pernyataan iman yang luar biasa dari orang kusta ini. Tuhan, engkau sanggup Tuhan, engkaulah yang berkuasa itu. Dan yang ketiga, orang kusta ini mengatakan untuk mentahirkan aku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika berbicara tentang mentahirkan, ini berbicara tentang membersihkan, melenyapkan penyakit, atau menyucikan, atau menyatakan halal, saudara. Ketika
di sebuah tempat begitu ya, di Ukraina, ada satu kota, dan di situ saudara ada tulisan di toko-toko begitu ya, hanya di toko itu ada tulisan halal. Maka di tempat itu orang-orang yang bukan orang Kristen, mereka tidak segan-segan untuk makan karena ada tulisan halal. Jemaat Tuhan yang terkasih, ketika hidup kita yang berdosa ini dihalalkan oleh Tuhan, disucikan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, maka kita akan mengalami sukacita, pengharapan, kekuatan yang daripada Tuhan. Karena hanya Yesuslah yang sanggup mentahirkan kita. Yesuslah yang sanggup memulihkan hidup kita. Yesuslah yang sanggup untuk menyelamatkan hidup kita, untuk memimpin kita menjalani tahun demi tahun, hari demi hari dalam kehidupan kita. Yang mungkin secara manusia sangat mustahil, tetapi di mata Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Oleh karena apa? Oleh karena ada pemulihan daripada Tuhan. Oleh karena Tuhan sanggup untuk menolong kita, memulihkan hidup kita. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memiliki iman bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi memiliki iman harus memiliki penyerahan totalitas kepada Tuhan, yaitu komitmen untuk sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Hal inilah saudara, ketiga syarat untuk kita boleh mengalami pemulihan di dalam Yesus, untuk kita boleh menjalani tahun 2021 ini yang penuh rahasia, yang kita tidak tahu di mana COVID-19 bukan hanya berakhir, tetapi kalau kita perhatikan justru semakin bertambah. Tetapi saudara yang terkasih, bagi saudara yang mengalami pergumulan, bagi saudara yang mengalami sakit, bagi saudara yang mengalami masalah dalam kehidupan, kekhawatiran, ketakutan, dan lain sebagainya, tiga syarat ini yang diajarkan oleh firman Tuhan untuk kita boleh mengalami pemulihan. Datanglah pada Yesus, hampiri Yesus, rendahkan diri kita di hadapan Tuhan, sujudlah di hadapan Tuhan. Kita menyadari bahwa kita bukan siapa-siapa. Biarkanlah Tuhan bekerja dalam hidup kita, dan milikilah iman. Percayalah bahwa hanya di dalam Tuhanlah ada kekuatan, ada pengharapan, ada pemulihan. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur firman Tuhan boleh meneguhkan iman kami. Bila firman Tuhan ini boleh menguatkan kami, agar kami senantiasa boleh berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, bersama sumber berkat. Amin. Bapa di sorga, terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, ibadah hari ini dapat berjalan dengan baik. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Berkat dari Allah Anak, yaitu Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Dan berkat dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
Amin. Jemaat Tuhan diserahkan untuk duduk kembali. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.